perkuliahan apresiasi drama Indonesia. Hari ini saya akan menyampaikan mengenai unsur-unsur dan struktur teks drama. Ya, ini materinya. Oke. Jadi materi ini akan membahas mengenai unsur-unsur yang membangun sebuah teks drama. Ya, pada pekan lalu kita sudah membahas tentang drama, bukan? Ya, apa itu drama, begitu ya? Dan apa perbedaannya dengan teater? Juga ada istilah sandiwara dan tonil, ya. Oke, apakah sudah memahaminya? Baik, kita akan ulangi terlebih dahulu ya tentang apa itu drama. Nah, menurut Zaidan, ya, drama adalah ragam sastra dalam bentuk dialog yang dimaksudkan untuk dipertunjukkan di atas pentas. Sehingga masih ingat teman-teman bahwa drama itu ada dua dimensi, ya. Ada dimensi seni bahasa, ada dimensi seni pertunjukan. Seni bahasanya ditunjukkan dalam naskah, ya. Ragam sastranya dalam bentuk dialog, ya. Kemudian pertunjukannya, begitu ya, seni pertunjukannya, tentu saja begitu ya, naskah drama dimaksudkan oleh si pengarang untuk dipentaskan. Sehingga bisa jadi pada ragam sastra lain mungkin saja tidak dalam bentuk dialog. Apa itu ragam sastra yang lain? Masih ingat pada perkuliahan pengantar kajian kesusastraan? Oke, ini dia ya. Jan van Luxemburg itu menyampaikan ada beberapa ciri khas ya, ada beberapa karakteristik dari karya sastra. Pertama, drama. Saya akan menjelaskan dari drama. Ciri khas drama itu adalah dialog. Ya. Mengapa? Karena ada tokoh-tokoh yang berdialog. Ada tokoh A dan tokoh B yang berdialog. Lalu ada cerita begitu ya yang diantarkan oleh dialog-dialog tersebut. Ya, jadi kita bisa mengetahui alur cerita, perwatakan tokoh, ya, karakter tokoh itu melalui dialog yang diantarkan oleh para tokoh. Ya, adapun prolog ataupun kramagung, ya, kramagung itu adalah petunjuk perilaku tokoh, gitu ya, dalam pemanggungan, maka menjadi pelengkap gitu ya dari adanya sebuah dialog. Baik, nanti kita akan lihat ya bagaimana pada naskah drama tersebut. Yang kedua, puisi. Pada perkuliahan tentang puisi masih ingat bahwa puisi itu monolog, ya. Meskipun dalam puisi seolah-olah ada dialog, gitu ya. Maka hakikatnya puisi itu disampaikan oleh satu orang kepada orang lain, ya. Disampaikan oleh seorang aku, ya, kepada pendengar atau audiens. Saya puisi aku, gitu kan ya. Aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Itu apakah dia sedang berdialog dengan orang lain? Tidak, dia hanya menyampaikan saja kepada para audiens, para pendengar bahwa tentang aku liris apa yang dibacakan, apa yang dideklamasikan. Tetapi dalam dialog, dalam drama ada dialog antar tokoh. Meskipun drama itu mungkin nanti bersifatnya monolog, begitu ya, tetapi monolog di dalam drama hakikatnya berdialog. Hanya saja yang berdialog adalah satu tokoh. Ya. Oke. Baik. Kemudian prosa. Nah, berbeda dengan drama dan puisi, kalau prosa itu disebutnya teks berlapis. Apa itu teks berlapis? Mungkin ingat ya dalam perkuliahan Anda sedang mengontrak mata kuliah prosa fiksi ya bersama dosen yang lain. Dalam prosa ya ada si pencerita. Jadi ada orang yang bercerita tentang suatu kejadian, lalu dalam cerita itu ada orang yang berdialog. Ya. Siapa yang bercerita? Pencerita kepada siapa? Kepada pendengar. Ya, sehingga disebutnya teks berlapis. Ini yang membedakan tiga genre sastra ini ya, antara drama, puisi, dan prosa. Dalam drama dialog, puisi monolog, sementara prosa teks berlapis. Ada si pencerita yang bercerita kepada para pendengar, audiens, menceritakan apa? Menceritakan suatu kisah yang dalam kisah itu mungkin begitu ya, ada orang yang melakukan dialog antar tokoh. Ya. Baik, kita akan lihat
Ini kita masuk pada syarat unsur-unsur drama konvensional. Saya katakan drama konvensional ya. Pada dasarnya setiap naskah drama memiliki unsur-unsur ini. Ya. Tapi pada perkembangannya Anda nanti akan menemukan drama-drama yang sifatnya kontemporer. Ya, drama-drama yang sifatnya surrealis begitu ya atau absurd. Tetapi yang akan kita bicarakan adalah drama konvensional. Ya, pada hakikatnya, pada dasarnya setiap naskah drama itu memiliki unsur-unsur drama ini. Baik. Hakikatnya, drama itu memiliki prinsip peniruan, mimesis. Ya, semua karya sastra sebetulnya memiliki prinsip mimesis, peniruan. Ya. Drama konvensional menghendaki realisme dalam drama ada prinsip ini ya yang disampaikan oleh sejak zaman Aristoteles. Contohnya pada naskah berikut ini. Oke, kita baca bersama-sama ya. Ini adalah penggalan naskah drama Insan-Insan Malang karya B. Sularto. Dalam ruang tamu rumah Wati, perabotan terdiri atas satu setel meja kursi tamu yang sederhana dengan sebuah asbak. Ada sebuah bufet dan di atasnya terletak sebuah potret Wati ukuran 2 kali kartu pos yang berbingkai. Di dinding tergantung sebuah kalender yang menunjukkan bulan September 1995. Waktu lebih kurang jam 11. Bapak berdiri selangkah di hadapan bufet, pandangannya menatap ke arah potret. Bapak mengambil potret, didekatkannya ke arah mukanya. Bapak tersenyum sambil mengembalikan potret ke arah semula. Bapak manggut-manggut, pandangannya tak lepas dari arah potret. Ini apa? Ini adalah prolog ya, prolog yang disampaikan oleh naskah, begitu ya. Apakah prolog ini akan dibacakan? Tentu tidak, begitu ya. Prolog ini akan menjadi pengantar laku, begitu pengantar pertunjukan dalam di atas panggung. Ya, ada dalam prolog ini dikisahkan bagaimana kondisi suasana ruang tamu rumah Wati. Begitu realis ya, mimesis. Ada begitu detail, ada perabotan, satu setel meja kursi tamu sederhana, ada asbak. Oh, berarti bapaknya merokok. Kemudian ada bufet, di atasnya bufet bunga. Lalu terletak sebuah foto Wati. Wati ini mungkin siapa? Ya, kita akan mengetahuinya berdasarkan dialog. Ada seorang wanita, ya, fotonya disimpan dalam bingkai. Kemudian di dinding ada kalender tergantung tahun 95. Ada jam dinding menunjukkan jam 11. Ini begitu realis. Bukankah di rumah Anda juga seperti ini kondisinya? Ada bufet, ada meja, ada foto, ada jam dinding, ada kalender. Ya, ini Ini adalah latar yang realis. Baik. Kemudian ada tokoh bapak, gitu ya, yang diceritakan di dalam naskah. Kemudian dia berjalan, berdiri selangkah di hadapan bufet, pandangannya menatap Wati. Ya, tersenyum gitu ya, kemudian mengembalikan fotonya ke semula, manggut-manggut. Matanya tak lepas dari arah potret. Kemudian bapak ini berkata, "Kau begitu manis, Wati. Semanis marhumah bundamu. Tapi kau anakku, dan kini kau sudah matang untuk menjadi ibu. Lalu tibalah saatnya kau tinggalkan aku. Ya, aku akan pergi bersama seorang lelaki tentu." Ini adalah dialog gumaman dialog seorang ayah tentang anak perempuannya. Ternyata Wati adalah anak perempuannya yang memiliki ibu yang memiliki karakter gitu ya, memiliki wajah semanis ibunya. Ya. Lalu Bapak melangkah ke arah kalender, mendekatkan pandangannya sambil menggumam. September bulan ke-9, September bulan penuh kenangan. Ya. Kemudian Bapak mengembalikan pandang kembali ke arah potret, lalu sejenak menggeleng-gelengkan kepalanya. Ini kisah apa? Ini tentang apa? Tentang kerinduan mungkin ya, kerinduan seorang bapak kepada seorang putrinya, gitu ya. Putrinya mungkin sedang jauh, begitu kemudian dia memandang potret putrinya. Ini sesuatu kegiatan atau suatu adegan begitu ya yang sangat realis ya, yang terjadi mungkin di antara kita begitu ya, terjadi di antara orang tua kita. Ya. Baik, selanjutnya ya.
Syarat unsur drama konvensional yang lainnya itu apa selain syarat mimetis tadi? Yaitu menurut Al-Habahmid dari Patrice Favis, drama memiliki konvensi dan kaidah umum ini bagi dua kelompok besar. Ya, yang pertama kaidah bentuk, yang kedua kaidah bahasa. Kaidah bentuk itu ada unsur alur dan pengaluran, ada tokoh dan penokohan, ada latar ruang dan waktu, dan ada perlengkapan. Ya, jadi semua naskah drama yang bersifat konvensional pada dasarnya memiliki unsur alur dan pengaluran, tokoh dan penokohan, latar ruang dan waktu, dan perlengkapan. Kemudian ada unsur konvensi stilistika dan kaidah bahasa yang dramatik. Ya, tentu saja karena ini adalah karya sastra, maka dialog-dialog dalam karya sastra ini, dalam drama ini juga dialog-dialog yang bermuatan bahasa sastra, begitu ya, bahasa yang menganut konvensi stilistika. Ya. Baik. Nah, dua kaidah ini yang dimaksud dalam kegiatan apresiasi drama adalah apresiasi ya yang ada pada tahap 2, yaitu teman-teman mahasiswa akan melakukan apresiasi terhadap kaidah bentuk dan kaidah stilistika ini. Ya, jadi nanti menceritakan bagaimana alur dan pengalurannya, bagaimana kemudian tanggapan deskripsi terhadap tokoh dan penokohan, bagaimana tanggapan dan deskripsi terhadap latar ruang dan waktu serta perlengkapannya, kemudian bagaimana konvensi stilistika dan bahasa dramatik yang ada pada naskah dramanya. Oke, jadi ini nanti masuk ke dalam kaidah apresiasi tahap 2 yang pernah kita bicarakan pada pertemuan yang pertama. Ya. Selanjutnya yang pertama kita akan bahas mengenai alur dan pengaluran. Apa itu alur? Nah, ini sering ya di pembelajaran di SMP, SMA, sering kita dengar istilah alur dan sering diputarbalikkan dengan istilah pengaluran. Jadi alur itu sebetulnya pola dasar cerita, ya, konflik, gerak alur dan penyajiannya. Kalau pengaluran itu proses berjalannya alur. Jadi kalau ditanyakan alurnya maju mundur biasanya ya, linier ataukah sebaliknya atau campuran begitu ya, maka kita sedang membahas tentang pengaluran. Proses berjalannya pola cerita, proses berjalannya konflik, proses bergeraknya cerita atau peristiwa-peristiwa dalam cerita, itu pengaluran. Ya. Jadi kita lihat ya, kita kan sedang membicarakan drama konvensional. Drama yang pada dasarnya memiliki penyajian atau pengaluran konflik berawal, konflik berkembang, kemudian konflik terselesaikan. Ya, cerita bermula dari seorang ibu, begitu ya, yang sangat marah pada anaknya karena anaknya sangat nakal. Lalu dia memukul anaknya karena anaknya membunuh seekor anjing kesayangannya, yaitu bernama Tumang. Kisah apa ini? Sangkuriang. Oke, ya. Lalu Sangkuriang kan tidak tahu kalau si Tumang itu adalah ayahnya. Sangkuriang pun diusir begitu ya dari rumah. Lalu dia berjalan bertahun-tahun begitu ya. Pada akhirnya Sangkuriang kembali bertemu dengan ibunya yang bernama Dayang Sumbi. Karena Dayang Sumbi ini adalah keturunan dari Kayangan, keturunan dari Dewa Dewi, sehingga wajahnya tidak berubah begitu ya, tetap cantik seperti dulu. Sangkuriang kan tidak menyangka itu ibunya, sehingga dia pun jatuh cinta begitu ya, dan ingin meminang perempuan bernama Dayang Sumbi itu. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Ya, nanti silakan ya, teman-teman tahu betul cerita ini dari Cerita Rakyat dari Jawa Barat. Konflik berawal gitu ya adalah ketika apa? Ketika tadi Sangkuriang diusir dari rumahnya, kemudian dia mendapatkan dia kemudian berjalan begitu ya, berkeliling, kemudian dia kembali gitu ya ke tempatnya. Kemudian konflik berkembang. Ya, Sangkuriang bertemu dengan ibunya, dengan seorang wanita cantik yang ternyata itu adalah ibunya bernama Dayang Sumbi. Kemudian Sangkuriang ingin meminangnya. Gitu ya. Ini kan konfliknya memuncak pada saat apa? Pada saat Sangkuriang mendapatkan syarat dari Dayang Sumbi, boleh menikah dengan syarat
membuatkan bendungan beserta perahunya dalam waktu 1 hari 1 malam. Dalam waktu 1 malam ya. Ini kan konfliknya berkembang, lalu kemudian Sang Kuryang meminta bantuan para jin gitu ya. Kemudian Dayang Sumbi berusaha menggagalkan rencana Sang Kuryang karena hampir berhasil apa yang dilakukan Sang Kuryang tersebut. Lalu begitu ya, Dayang Sumbi begitu ya berhasil menggagalkan rencana Sang Kuryang. Sang Kuryang marah, Sang Kuryang menendang perahunya sampai tertelungkup lalu dia berlari. Konflik terselesaikan kan? Ya, jika ceritanya sampai di sana, konfliknya terselesaikan sampai di sana. Sang Kuryang lari, Dayang Sumbi pun akhirnya bersedih karena dia kembali kehilangan anaknya. Jadi, ya, ini adalah alur cerita konvensional. Konfliknya berawal, berkembang, konflik terselesaikan. Bagaimana dengan cerita yang lainnya? Bagaimana dengan naskah drama yang lainnya? Silahkan, ya, Anda tentukan sendiri. Lalu kemudian ketika mengapresiasi, artinya Anda nanti menjelaskan, mendeskripsikan bagaimana konflik itu berawal, berkembang, lalu terselesaikan. Ya, atau bisa jadi konfliknya berkembang dulu, ada puncak konflik dulu, baru kemudian begitu ya penyelesaian, ya, tanpa adanya konflik awal. Atau misalnya terbalik, terselesaikannya dulu konflik, baru kemudian ada puncak konflik dan awal, atau terselesaikannya konflik awal lalu berkembang. Ya, ini adalah gaya pengarang tentunya ya, gaya dramawan yang menuliskan naskahnya. Silahkan ketika Anda mengapresiasi, nanti Anda menjelaskan, gitu ya, mendeskripsikan bagaimana konflik itu dikembangkan, diurai begitu ya, ditata begitu ya oleh seorang pengarang. Ya. Oke, jadi pola penyajian ini dikembangkan dalam adegan dan babak dalam drama. Ya, apa itu adegan? Apa itu babak? Ya, babak bagian-bagian bab yang lebih besar daripada adegan. Sementara adegan ada di dalam babak. Ya. Baik, kemudian pengarang drama akan menjaga kepaduan dan keterjalinan bagian-bagian alur dan semua unsur sehingga cerita menjadi koheren. Itu saja ya. Tadi ada keterjalinan peristiwa begitu ya antara mengapa Dayang Sumbi kemudian tidak menginginkan pernikahan bersama Sang Kuryang, karena Dayang Sumbi mau mengetahui bahwa Sang Kuryang itu adalah anaknya. Dari mana itu? Dari bekas pukulan di kepala Sang Kuryang. Mengapa Sang Kuryang begitu marah dan tidak tahu begitu ya bahwa itu adalah ibunya? Ya tidak mungkin bagi Sang Kuryang ada wanita yang masih cantik itulah ibunya gitu ya. Karena kalaupun ada ibunya sudah sangat tua karena dia sudah dewasa. Begitu ya. Jadi ada keterjalinan alur. Nah, keterjalinan alur ini menyebabkan sebab akibatnya cerita sehingga cerita menjadi koheren. Kemudian, oke, pada mata kuliah kajian drama Anda akan membahas bagaimana menganalisis pengaluran berdasarkan salah satunya teori A.J. Greimas ya. Tapi dalam perkuliahan ini cukup teman-teman melakukan deskripsi, tanggapan terhadap bagaimana konflik itu dikembangkan oleh pengarang. Ada 3 dimensi tokoh drama. Saya menggunakan rujukan Harimawan ya. Yang pertama adalah tokoh fisiologis, tokoh dan penokohan fisiologis, yang kedua sosiologis, yang ketiga psikologis. Ya, mungkin pada rujukan yang lain Anda mengenal istilah tokoh protagonis, tokoh antagonis. Ya, ada istilah tokoh-tokoh yang lain, tokoh utama, tokoh pendukung. Ya, oke, saya menggunakan istilah ini mengapa? Karena ini sangat erat dan dekat dengan drama, gitu ya. Salah satu alasannya itu. Mengapa? Kalau ketika membaca naskah drama, Anda harus melakukan pengimajian, Anda harus melakukan visualisasi terhadap teks, ya. Jadi bagaimana fisiologisnya, bagaimana usianya, bagaimana jenis kelaminnya, bagaimana keadaan tubuhnya, bagaimana ciri-ciri mukanya, ya. Misalnya ketika Anda membayangkan tokoh seorang bapak, seorang pria yang setengah baya, memakai jas, memakai dasi, tingginya sekitar 155 cm, tapi berat badannya 80 kg gitu ya. Maka ini overweight gitu ya. Tetapi dia memakai dasi, memakai jas rapi, klimis, menenteng tas. Oh ini usianya berapa tadi? Usianya sekitar 50 tahun, 54 tahun.
dia laki-laki, keadaan tubuhnya seperti tadi, ciri-ciri mukanya, rambutnya agak tipis begitu ya, meskipun disisir dengan klimis, sudah agak memutih, ada sedikit janggut yang tipis di dagunya, kemudian juga berkumis tipis, dan kulitnya pucat gitu ya. Kemudian juga dia memiliki tahi lalat di sebelah kiri. Nah, itu begitu ya. Ini adalah ciri-ciri muka, usia, jenis kelamin, keadaan tubuh yang pada akhirnya teman-teman harus melakukan visualisasi dalam drama. Mengapa? Karena ada unsur dalam pertunjukan nanti ada proses apa namanya itu make up ya, ada proses bagaimana seorang tokoh itu kemudian dimunculkan di atas panggung menjadi tokoh sebenarnya, sehingga dimensi fisiologis begitu ya, mengenali unsur-unsur ciri-ciri yang di dalam tokoh itu sangat penting. Nah, begitu ya, ketika ada tokoh yang seperti tadi gitu ya, dengan tokoh bapak yang tadi gitu ya, lalu kemudian diberi nama Bapak Jarwo begitu ya. Oh, kemudian kita menjadi tahu secara sosiologis status sosialnya itu kira-kira sebagai apa ya? Apakah dia seorang kepala sekolah begitu ya? Apakah dia adalah seorang manajer sebuah perusahaan? Apakah dia seorang anggota dewan? Ya, sehingga kita kemudian memvisualisasikan pekerjaannya, ya, status sosialnya, jabatannya, perencanaan sosialnya. Oh, dia tuh berarti bekerjanya di mana? Di kantor, di swalayan begitu ya, atau dia di sekolah seperti itu ya. Pendidikannya, oh kira-kira dia pendidikannya apa ya, minimal sarjana lah gitu ya. Dan kita membaca bahwa dia adalah Bapak Sujarwo SH. Oh, sarjana hukum, berarti dia sekolahnya di hukum. Oh, berarti dia adalah seorang apa? Pengacara kah? Begitu ya? Apakah dia seorang hakim? Kehidupan pribadinya. Oh, dia punya istrinya seperti apa? Kita bisa membayangkan gitu ya, karakter istrinya seperti apa, pakaian istrinya, wajahnya, gitu ya. Lalu pandangan hidupnya, kepercayaannya, agama, ideologinya seperti apa? Aktivitas sosialnya tadi, apakah dia akan makan di warteg begitu ya? Apakah dia akan naik becak ke kantor? Apakah dia akan memakai Mercy? Dibukakan pintu Mercy-nya oleh seorang supir. Gitu ya. Apa hobinya? Main golf atau main catur begitu ya? Atau mungkin hobinya adalah memancing. Ini adalah karakter sosiologis yang kemudian menjadi berkaitan antara fisiologis dan sosiologis. Lalu bangsa dan sukunya, tadi saya mengatakan namanya Bapak Sujarwo, berarti ada wo-wo-nya orang Jawa ini ya. Ya, seperti itu. Baik, kemudian karakter psikologis, mentalitasnya, tentu saja bisa jadi begitu ya, terkejut teman-teman ketika membaca naskah ini bernama Bapak Sujarwo dengan karakter tadi, begitu ya. Mentalitasnya, dia kemudian jadi orang yang lemah, begitu ya, kemayu, kan tidak mungkin. Gitu ya. Dia ketika di kantor akan berkata, siapa yang akan menemui saya hari ini, gitu ya, atau mana yang perlu saya tanda tangani, nah begitu ya. Moralitasnya, apakah dia orang yang baik atau orang yang seperti apa? Kebaikannya perlu dijelaskan dalam dialog dan dalam naskah drama ditunjukkan. Gitu ya. Temperamennya, intelijensinya, ya itu akan sangat mempengaruhi. Apakah dia orang yang temperamental, mudah marah, atau sebaliknya. Oke ya, ini adalah unsur-unsur tokoh dan penokohan yang Anda akan menjelaskannya melalui pendeskripsian bagaimana tanggapan terhadap tokoh-tokoh yang dimunculkan dalam naskah. Ya, bagaimana dimensi fisiologis, sosiologis, dan psikologisnya. Ketika menemukan tokoh kakek dan nenek, begitu ya, di dalam naskah pada suatu hari, Anda akan memvisualisasikan kakek nenek seperti apa yang diceritakan dalam naskah Arifin C. Nur pada suatu hari. Kemudian ketika Anda membaca naskah Motinggo Bushe gitu ya, pada malam jahanam gitu ya, Anda akan membayangkan, memvisualisasikan tokoh Mat Kontan itu seperti apa begitu ya. Apakah seperti bapak yang tadi? Tidak begitu ya. Karena fisiologis dan sosiologisnya berbeda. Kemudian tokoh Soleman seperti apa? Ya, Anda akan memvisualisasikan. Ya, baik. Kemudian saya lanjut pada latar ya. Latar waktu, latar ruang.
Ya, ini yang membedakan ya. Dalam drama latar waktu latar waktu itu ada waktu kini, waktu lampau, waktu yang akan datang. Ini bisa jadi diceritakan oleh pengarang atau oleh dramawan melalui naskahnya, begitu ya, melalui dialog atau melalui tadi ya Prapagung atau melalui prolog ya, dalam melalui narasi begitu, narator dalam naskah, gitu ya. Waktu kini adalah waktu yang kejadian yang memang sedang terjadi saat ini, begitu ya. Jika tadi pada naskah yang kita baca sebelumnya, mohon maaf ya, naskah drama yang tadi awal kita baca, begitu ya. Waktu kininya adalah waktu ketika sang bapak itu memegang potret Wati, begitu ya, membayangkan, begitu ya, Wati. Waktu lampaunya adalah ketika dia membayangkan kejadian tahun 95 ketika dia memandang kalender. Ya. Kemudian waktu yang akan datang, bisa jadi begitu ya, tahun 95 itu dia membayangkan kejadian yang akan terjadi dengan Wati. Atau tadi ketika dia membayangkan Wati akan menikah bersama, dia akan diambil oleh laki yang lain dan seorang ayah kemudian akan kehilangan putri yang dicintainya. Itu adalah latar waktu akan datang. Ya. Oke, nanti mohon dijelaskan. Di dalam proses apresiasi waktu kininya itu diceritakan seperti apa, waktu lampaunya adalah waktu yang mungkin sedang dibayangkan, sedang diimajikan oleh tokoh pada masa lampau. Tokoh sedang bernostalgia dengan masa lampau. Waktu yang akan datang adalah waktu yang sedang dibayangkan, gitu ya, diharapkan, diimajikan oleh tokoh pada yang akan datang. Kemudian ruang. Ruang itu ada beberapa, ada dua ya, ada ruang terlihat, ruang tak terlihat. Ruang terlihat tadi ya, yang teraktualisasikan, ada sebuah ruang tamu di rumah Wati, ada meja, ada kursi, ada buffet, ya, ada foto, ada jam dinding dan ada kalender. Itu adalah ruang terlihat, ruang teraktualisasikan. Tapi bisa jadi ada ruang tak terlihat di dalam drama, ya, atau ruang yang mungkin diaktualisasikan. Apa ini? Ada ruang tak terlihat di balik panggung. Misalnya begini, tiba-tiba si bapak ini, Wati itu ada di belakang panggung. Dia kemudian berkata, Wati, begitu ya. Lalu kemudian di belakang panggung ada yang menjawab, ya Pak. Nah, jawaban Wati itu adalah berada di ruang di balik panggung, gitu ya. Dia menjawab, tetapi bukan di atas panggung. Gitu ya. Kesini nak, ya Pak, sebentar, kata begitu ya. Kamu sedang di mana? Kamar Pak, sebentar ya Pak. Nah ini ruangnya sudah disebut oleh Wati di kamar, di balik panggung, tidak teraktualisasikan di atas panggung bersama Bapak yang sedang berada di atas panggung. Ya. Kemudian ruang dekat. Ruang dekat ini adalah ruang begitu ya yang akan dituju begitu ya oleh tokoh yang sedang berada di ruang di atas panggung. Gitu ya. Saya akan pergi ke pantai. Nah, setelah itu ruangnya berganti menjadi ruangan pantai, gitu. Panggungnya berganti pantai, maka itu ruangan dekat. Ya, saya akan pergi ke kantor. Nah, kantor ini adalah ruang dekat yang pada adegan selanjutnya atau pada babak selanjutnya mungkin latarnya berganti menjadi ruang dekat. Tetapi jika ruang jauh atau ruang dekat ini juga seperti ini. Lihatlah suara ubruk di sana dalam naskah Montego Bushe ya, bersahut-sahutan gitu ya. Itu ada orang yang sedang melakukan berpesta di nun jauh di sana begitu ya. Tetapi ada suaranya begitu ya, ada bunyi-bunyian orang yang bunyi-bunyian mungkin jaipongan bunyi apalah begitu orang yang berpesta di sana. Itu adalah ruang dekat begitu ya. Karena diceritakan dan suaranya terdengar. Tetapi jika ruang jauh, nah ini ruangan yang memang cukup jauh begitu ya dan tidak teraktualisasikan begitu ya di panggung. Misalnya si tokoh berdialog tentang Amerika begitu ya, tentang negara yang ingin dikunjunginya. Aku ingin sekali pergi ke New York. Di sana aku akan berkeliling begitu, berjalan-jalan mengitari kota yang begitu metropolis, megapolis. Nah, ini adalah ruang jauh karena tidak pernah teraktualisasikan dalam naskah. Tidak pernah teraktualisasikan dalam cerita pertunjukan.
Ini adalah ruang jauh disebutnya di dalam pertunjukan drama. Ya, selanjutnya perlengkapan. Ya, berbeda dengan genre yang lain, di dalam drama ada unsur perlengkapan yang mungkin dijelaskan di dalam naskah, ya, atau menjadi kramagung di dalam naskah. Misalnya tadi ada apa namanya tuh, ada meja, ada kursi, ada kalender gitu ya, ada foto. Itu adalah perlengkapan. Nah, kita sekarang bagi menjadi tiga ya, ada sekadar yang melengkapi lakuan, ada yang referensial, ada yang metaforis atau retoris. Yang sekadar melengkapi lakuan adalah perlengkapan yang sebetulnya keberadaannya menjadi pelengkap di dalam pertunjukan. Ya, misalnya tadi tokoh bapak itu sedang berada di ruang tamu. Di ruang tamu itu ada lukisan begitu ya, kemudian ada rak buku. Ketika tidak disentuh dan tidak menjadi bagian dari naskah, maka itu sekadar melengkapi lakuan sifatnya. Tetapi tadi ada potret yang dipegang oleh tokoh bapak, kemudian tokoh bapak melihat ke dinding ada kalender, lalu dia bergumam dengan barang yang dibawanya, yang dipegangnya, yang dilihatnya, itu sifatnya referensial. Ya, apalagi ada adegan duduk, maka si kursi menjadi referensial. Ya, jadi ada barang-barang yang digunakan yang terlibat di dalam dialog tokoh, dalam konflik cerita, itu ada referensial. Ya, seperti itu. Kemudian bersifat metaforis atau retoris. Nah, ini bisa jadi ada naskah nanti ketika Anda bertemu dengan naskah kontemporer, ada yang perlengkapan yang perlu diterjemahkan, perlu dimaknai. Ya, perlu dimaknai oleh kita sebagai seorang pembaca atau sebagai seorang penonton pertunjukan drama misalnya begitu ya. Ada lambang apa namanya, misalnya lambang lingkaran, kemudian ada warna putih dan hitam, dan ada titik hitam di antaranya gitu ya. Oh, ini adalah lambang yin dan yang, mengapa ada di dalam panggung, di atas panggung, apa maknanya? Ini menjadi metaforis. Kemudian ketika misalnya ada lambang-lambang tertentu gitu ya, ada simbol-simbol tertentu yang ditunjukkan oleh pertunjukan atau dituliskan di dalam naskah, maka disebut perlengkapan metaforis atau retoris yang perlu kita maknai artinya. Selanjutnya adalah bahasa. Ya, masih ingat tadi ya, drama ada dua dimensi, ada dimensi bahasa, ada dimensi pertunjukan. Dimensi yang paling utama dalam naskah drama ini adalah dimensi bahasa. Ya, tentu saja sebagai naskah drama, sebagai naskah sastra, dialog-dialog di dalam drama itu harus tunduk pada konvensi stilistikanya. Ya, bisa jadi Anda akan membaca nanti naskah-naskah yang penuh dengan metafor, naskah-naskah yang repetoris, ya, naskah-naskah yang retoris, naskah-naskah yang repetisi, begitu ya, berulang-ulang, naskah yang puitis bisa jadi begitu ya, naskah yang kemudian itu berbeda dengan dialog pada sebenarnya. Dalam dialog yang sebenarnya orang tidak berkata begitu, tetapi di dalam naskah drama tentu tunduk pada konvensi sastra. Ya. Nah, tapi juga begitu ya, meskipun itu adalah naskah sastra, dialog dalam naskah drama sesuai dengan lingkungan sosial para tokoh. Anda nanti akan membaca bagaimana dialog yang disampaikan dituturkan oleh seorang pejabat, dialog yang dituturkan oleh seorang profesor ya, seorang kakek dan nenek begitu ya, seorang anak kecil, seorang yang pandir, setengah pandir begitu ya. Di dalam naskah Botinggo Busha ada tokoh setengah pandir ya, bernama Utai ya. Dia berdialog tentu dengan bahasanya. Itu juga dengan tokoh Mat Kontan yang seorang pria yang tumbuh besar di pantai dan dia adalah preman begitu di situ, maka tentu akan berbicara berbeda dengan tokoh begitu ya, bapak tadi yang kita bicarakan, tamu seperti itu ya. Tentu berbeda, bahasa yang dipilihnya berbeda. Tetapi tetap berada pada konvensi stilistika naskah drama. Ada dialog pengantar amanat dari setiap tokoh biasanya, gitu ya. Ini pada naskah-naskah konvensional tertentu, tokoh-tokoh amanat-amanat pengarang itu disampaikan melalui dialog tokoh, ya. Dan sehingga dialog-dialognya bermakna.
Ada nanti saya akan memberi tugas begitu ya untuk membaca naskah drama pada suatu hari karya Arifin C. Nur. Cobalah membaca dialog-dialog bermakna yang disampaikan, yang dituturkan oleh para tokoh di dalam naskah. Ya, berbeda dengan dialog keseharian tentu saja, meskipun ada unsur mimetisnya, tetapi dialognya lebih bermakna. Ya, dialognya lebih turut pada konvensi stilistika sastra. Nah,